terlebih dahulu. Ya silakan Mas Wildan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, bersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas. Ada tidak berangkat dari ini? Fatihah. Ya kenapa? Oh belum tahu. Ya, Fatihah belum tahu. Ya mungkin sudah izin di wali kelas ya. Cuma nanti saya konfirmasi isinya itu apakah sakit ataukah izin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sebuah teks. Teks apa namanya? Ya, teks biografi. Yang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teks biografi. Nah, masih ingat apa itu pengertian dari teks biografi? Siapa yang masih ingat? Katakan. Ya, silakan Mas. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Iya, benar sekali. Jadi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain itu adalah teks biografi. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari. Terima kasih Mas Bagas dan Mbak Amun yang sudah menjawab. Nah, hari ini kita masih belajar tentang teks biografi. KJ-nya itu 4.15, menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Ya, tujuan pembelajaran kita ada dua. Nanti yang pertama kita itu akan merancang. Kalian diharapkan mampu untuk merancang perangkat teks biografi dengan memperhatikan aspek makna dan bahasa. Kemudian setelah itu tujuan pembelajaran yang kedua menyusun teks biografi dengan memperhatikan aspek makna dan kebahasaan. Jadi ini adalah dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, nanti langkah pembelajarannya kalian akan mengamati sebuah poster. Nanti posternya akan saya tayangkan, saya bagikan juga di LKPD. Jadi nanti dari poster itu kalian analisis, kemudian kalian ceritakan kembali. Oh, isinya tentang apa? Dibuat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian dibuat teksnya secara utuh. Ya, lalu di akhir kalian akan presentasi. Pengajarannya itu nanti kelompok. Jadi kalian tetap berkelompok. Di depan ada sebuah poster ya. Yang kanan posternya siapa? Habibie. Ada yang pernah bertemu langsung? Tapi sudah mengetahui tentang beliau sudah? Sudah. Iya. Nah, menurut kalian Pak Habibie itu sosok yang seperti apa? Ya, silakan Pak. Beliau sangat menginspirasi saya karena beliau orangnya tegas dan disiplin. Iya, beliau orangnya tegas dan disiplin waktu. Iya, benar sekali. Selain itu, selain disiplin tegas, itu tadi kalian juga pernah melihat film Habibie Ainun belum? Pernah. Menurut kalian dari film tersebut Pak Habibie itu orangnya seperti apa? Ada yang bisa? Gimana? Pintar. Ya, apalagi? Setia. Iya benar. Yang itu setia. Iya benar. Pak Habibie itu pertama kali dengan Bu Ainun itu akhirnya sampai akhir hayat beliau. Bahkan kenapa itu diangkat menjadi sebuah layar lebar? Karena Pak Habibie itu kan merasa sangat kehilangan istrinya ya. Kemudian dia karena merasa sangat kehilangan pelampiasannya itu dia menuliskan kisahnya. Kisah hidupnya itu ditulis di dalam sebuah buku. Nah, buku itu yang diangkat ke layar lebar dengan judul Yang Habibie Ainun. Di dalam poster ini tertulis nama panjang Bapak Habibie ya. Nama panjangnya siapa? Iya, Baharudin Yusuf Habibie. Dari poster ini kalian tahu tidak tanggal lahirnya berapa? Angkat tangan. Ya, silakan Mas. 25 Juni 1900. Iya, benar sekali. Bagus, terima kasih Mas. 25 Juni 1936. Jadi dari poster ini kalian mendapatkan informasi. Oh, ternyata Pak Habibie itu nama panjangnya ini. Kemudian tempat tanggal lahirnya itu dan sebagainya. Ada riwayat karirnya juga, ya kan? Nah, kalian sudah tahu dari poster ini. Ini adalah keunggulan poster. Kalian membacanya itu mudah dibanding ketika kalian membaca teks yang panjang. Lebih senang membaca poster atau membaca teks yang panjang ini? Ya, kan yang poster. Ya. Jadi ini poster-poster seperti ini. Ketika kalian membacanya hanya sebentar, oh kan jadi sudah tahu. Oh, perjalanan karirnya dimulai dari ini. Tahun 78
tahun 95, pesawat dan seterusnya. Ya, tetap kan bacanya ya. Nah, saya tanya lagi yang benar Pak Habibie itu pernah membuat pesawat, ya? Pesawatnya sekarang di mana? Ada yang tahu? Dua. Katanya ada lagi yang lain? Di mana ada yang tahu pesawat Pak Habibie yang pertama kali dibuat dan itu adalah pesawat pertama kali di Indonesia. Itu di mana sekarang? Ada yang tahu? Di museum kan? Di mana di museum kan? Tidak di museum kan? Di Sujarto itu bandara. Di mana? Di Sujarto benar tapi sudah mengatakan di Sujarto. Di Sujarto ada apa? Sirup, dirgantara. Kalau tidak menyebutkan ilmunya, punya di Sujarto. Nah, di dekatnya ada apa? Ada museum dirgantara. Kalau kalian ke sana, kalian akan melihat pesawat pertama kali Indonesia. Pesawat yang dibuat oleh Bapak Habibie. Namanya itu pesawatnya N250 Gatot Kaca. Ya, ini sekilas tentang Pak Habibie. Ini ada sebuah teks. Ya, yang kanan itu teks dari aslinya tentang geografi. Kemudian yang kiri itu sudah diceritakan kembali. Ya, gitu. Jadi kalau yang ini dari sebuah teks menjadi teks hanya saja dengan bahasa yang berbeda. Kalau kalian nanti dari sebuah poster, bukan dari sebuah teks. Ya, kenapa saya memilih poster? Karena lebih mudah untuk kalian menemukan informasi. Ya, jadi dari informasi yang singkat-singkat, tadi misalkan lahirnya 21 Mei, meninggalnya ini, ya, itu kan tadi hanya dipanah gitu kan, tadi kata yang dalam poster. Nah, kalian bisa menuliskan Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei tahun 1914 dan meninggal pada tahun berapa. Nah, itu kan bisa diceritakan dengan bahasa yang lebih panjang. Nah, itu nanti yang akan kalian kerjakan gitu. Ya. Nah, tapi sebelum kalian nanti akan membuat kerangkanya, membuat teksnya untuk kalian itu akan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Ya, kerangkanya itu nanti isinya apa saja? Ya, silakan Pak, apa saja? Judul, ya, orientasi, ya, peristiwa dan masalah, ya, reorientasi. Ya, benar sekali, bagus. Terima kasih Mas. Jadi benar yang sudah dikatakan tadi. Nanti ada judul, kemudian ada orientasi, peristiwa dan masalah. Yang terakhir ada orientasi. Itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya. Ini saya memiliki LKPD. Ya. Di dalam LKPD ini juga kita lihat ada dua buah poster. Poster pertama itu adalah Bapak Khairul Tanjung. Yang kedua adalah Bapak Ismail Marzuki. Bapak Khairul Tanjung ini pemilik TV apa? CTV, yang lain? Trans TV, Trans 7. Ya, jadi ini Transcorp itu miliknya Pak Khairul Tanjung. Kami Trans 7, terus ada Trans TV, ya pokoknya Trans Studio. Ya, ini miliknya Bapak Khairul Tanjung. Ya, kemudian yang kedua itu nanti Ismail Marzuki. Yang kalian akan buat itu nanti kerangkanya seperti yang sudah saya jelaskan. Silahkan pilih judulnya nanti yang kreatif kalian. Judulnya orientasi, peristiwa penting orientasi, dibuat kerangkanya. Di dalam kerangka tulis singkat saja, ya, sesuai dengan posternya, singkat saja. Pengembangannya gimana? Nanti kalian tuliskan di paling belakang ini, ya, dikembangkan di sini. Jadi minimal ada berapa paragraf? Ada 3, karena strukturnya 3. Minimal paragraf pertama itu orientasi, paragraf kedua peristiwa penting, masalahnya, kemudian paragraf ketiga di orientasi. Itu yang akan nanti kalian lakukan. Nanti kalian setelah selesai mengerjakan, setelah diskusi, silakan untuk dipresentasikan. Ya, waktu diskusinya yaitu 45 menit. Jelas? Jelas. Sebelum diskusi kita mulai. Nah, saya ada permainan, ada SBReki, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ya. Sudah lebih fresh ya, sudah lebih semangat untuk belajar. Nah, setelah
informasi tambahan dari sumber manapun, ya. Tapi kalian sudah punya gambaran umumnya dari poster itu. Tapi kalau ada informasi tambahan yang aku mau cantumkan, boleh dicari di internet, boleh. Jelas? Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai, sekarang saatnya kita presentasi. Ya, tadi kan ada 2 poster, berarti nanti yang maju ada 2 kelompok. Nanti satu kelompok maju untuk mempresentasikan tentang tokoh Ismail Marzuki, yang satunya tentang tokoh Khairul Tanjung. Oke, yang pertama dulu, tokoh tentang si Khairul Tanjung. Yuk silakan. Siapa? Mau kemana? Silakan ke mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Buka. Menurut saya kenapa Bapak Khairul Tanjung sama disebut anak singkong? Terima kasih kawan-kawan yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tadi kan yang ditanyakan oleh Mbak Sekar, memang Khairul Tanjung itu mempunyai julukan si anak singkong. Kemudian tadi Mbak Sekar tanyakan apa kok mempunyai julukan itu, sudah dijawab oleh kelompok 4 karena menggambarkan orang pinggiran. Ya, orang pinggiran. Singkong itu kan biasanya yang menanam itu orang-orang yang di gunung, di pinggiran gitu kan. Karena di kota kan sudah jarang, makanya terus digambarkan menjadi si anak singkong. Tadi kalian sudah belajar untuk membuat kerangka dan kemudian menyusun menjadi sebuah teks biografi. Ya, dari yang sudah kalian pelajari tadi ada 2 tokoh Khairul Tanjung dan juga Ismail Marzuki. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kedua tokoh tersebut? Ada yang bisa? Ya, silakan. Menurut saya kedua tokoh yang dibahas tersebut sangat inspiratif. Khairul Tanjung yang sukses di bidang ekonomi dan Marzuki yang sukses di bidang pendidikan. Ya, bagus sekali. Nah, jadi sudah dikatakan sama Mbak Okta tadi bahwa keduanya itu sangat menginspirasi. Kalau Khairul Tanjung itu di bidang ekonomi, dia merintis usahanya itu dari nol ya tadi dikatakan, makanya dia disebut sebagai anak singkong, benar-benar yang dari nol akhirnya sekarang bisa sukses. Kemudian yang Ismail Marzuki sukses di bidang kesenian, tadi juga sudah dikatakan Mbak Okta, dari menjadi seorang komponis yang sangat terkenal, bahkan namanya diabadikan menjadi sebuah taman. Ya, namanya taman apa? Ya, Taman Ismail Marzuki. Itu tadi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya. Kalau tidak ada, apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Tadi, untuk menyusun sebuah teks biografi, kita perlu membuat kerangkanya. Nah, kerangkanya itu isinya apa saja? Ada yang bisa? Oh iya, silakan Mbak. Ada judul, orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Iya, benar sekali. Terima kasih ya Pak. Ya, jadi tadi sudah ada judul, kemudian orientasi, lalu peristiwa penting dan orientasi. Itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, silakan nanti di rumah untuk membaca teks biografi dari berbagai sumber dimanapun itu. Ya kan, boleh kalian membaca biografi sama idola kalian, tidak apa-apa. Ya, pertemuan selanjutnya kita masih teks biografi. Nanti kalian akan menulis teks biografi tapi secara individu. Ya, boleh kalian menulis tentang tokoh idola kalian. Tadi ada yang tentang boyband, ada yang laki-laki biasanya pemain sepak bola, boleh ditulis tentang tokoh idola ini. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Jelas? Ya, kalau sudah jelas, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai.